Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang salah satu jenis teknik penerjemah, yaitu borrowing. Nah, borrowing ini dalam bahasa Indonesia yaitu berarti pinjaman. Apa yang dipinjam? Yaitu yang dipinjam adalah kata. Ya, jadi dapat diartikan bahwa borrowing itu maksudnya adalah kata yang dipinjam dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Kemudian pembagian dari teknik borrowing itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pure pure borrowing, kemudian yang kedua adalah naturalized borrowing. Nah, yang pertama itu adalah pure borrowing, yaitu teknik pinjam kata yang murni. Maksudnya murni di sini adalah tidak ada yang dirubah dari susunan kata, huruf-hurufnya itu semuanya sama, yaitu tidak berubah. Pure kan artinya murni. Jadi sesuatu yang ada di situ ya langsung diterapkan. Contohnya yaitu ketika ada kata sandwich. Nah, sandwich itu dalam bahasa luar bermakna sandwich, dan dalam bahasa Indonesia juga bermakna seperti itu karena tidak ada padanan kata yang bisa digunakan selain yang diambil dari bahasa sumber. Kemudian yang kedua yaitu naturalized borrowing, yaitu pinjaman kata yang mengubah beberapa di dalamnya itu susunan-susunannya, bisa berarti huruf. Contohnya itu seperti kata group dalam bahasa Inggris itu tulisannya group, GROUP, sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi grup GRUP. Kemudian contoh dalam Al-Qur'an yang pure borrowing yaitu seperti malaikat. Malaikat di situ antara lafadz Arabnya dan bahasa Indonesianya itu sama, malaikat. Kemudian contoh yang naturalized borrowing itu sendiri seperti lafadz syaiton. Nah, lafadz syaiton itu ketika dalam bahasa Arab ya dibacanya syaiton, tapi ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia, masuk ke dalam bahasa sasaran, maka menjadi setan. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu teknik penerjemahan modulasi atau modulation. Teknik penerjemahan ini juga disebut dengan teknik pergeseran makna. Teknik modulasi ini adalah salah satu teknik penerjemahan di mana penerjemah mengubah sudut pandang dan fokusnya dalam menerjemahkan teks bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam teknik ini kita dituntut untuk melihat sudut pandang lain dari sebuah kalimat. Jadi kita menerjemahkan kalimat itu dengan kalimat kita, dengan bahasa kita, dan sesuai sudut pandang kita. Teknik ini dilakukan jika kita menerjemahkan teks bahasa sumber itu dengan makna asalnya akan menghasilkan hasil terjemahan yang janggal atau tidak idiomatik. Kemudian pengubahan sudut pandang ini bisa dilakukan secara leksikal dan secara struktural. Kalau secara leksikal atau perubahan makna katanya, contohnya itu nobody doesn't like it, yang kemudian diterjemahkan dengan semua orang menyukainya, padahal makna aslinya itu tidak ada yang tidak menyukainya. Kemudian jika secara struktural, contohnya itu ketika di dalam bahasa sumber itu menggunakan kalimat aktif dan kita menerjemahkannya menggunakan kalimat pasif dalam bahasa sasaran kita, atau sebaliknya. Contohnya my shoes have been used by him, yang kemudian kita terjemahkan dengan dia memakai
sepatuku. Padahal asal maknanya itu sepatuku dipakai olehnya. Kemudian kalau dalam Al-Quran, contohnya itu dalam surat An-Nahl ayat 34. Fa'asrabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ayat itu di dalam Al-Quran diterjemahkan dengan maka mereka ditimpa oleh akibat kejahatan perbuatan mereka dan mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka berolok-olokkan. Di situ kata asrobahum kan merupakan kalimat aktif dalam bahasa sumber yang kalau diterjemahkan yaitu menimpa. Tetapi kemudian di dalam terjemahan kita diterjemahkan dengan kata ditimpa. Kemudian contoh lagi dalam surat Al-A'la ayat 5. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Dalam terjemahan itu diterjemahkan dengan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Padahal makna asalnya itu kan maka dia menjadikan. Dari contoh-contoh tadi, walaupun diterjemahkan dengan sudut pandang penerjemah, tetapi hasil terjemahannya itu masih satu makna dengan apa yang ada dalam teks bahasa sumber itu. Sekian. Kali ini saya akan menerangkan mengenai transposisi. Apa sih transposisi itu? Transposisi ialah mengubah struktur gramatikal dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Lah, pengubahannya itu baik berupa pengubahan kalimat dari bentuk jamak menuju bentuk tunggal atau sebaliknya. Kemudian mengubah nominah menjadi verba atau sebaiknya. Sekarang saya akan menerangkan mengenai contoh dari pengubahan nominah menjadi verba. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa dan adapun dia bikulli syai'in dengan segala sesuatu itu alimun, zat yang maha mengetahui. Alimun di sini itu dia itu nominah, tetapi pada saat penerjemahan di satu kalimat itu dia mengetahui segala sesuatu. Lah kan dari zat yang maha mengetahui menjadi mengetahui. Jadi dari bahasa sumbernya itu dia itu sebagai khobar, kemudian di bahasa sasarannya itu menggunakan verba atau yaitu mengetahui itu tadi. Yang kedua adalah pengubahan struktur kalimat secara keseluruhan dan pengubahan bentuk jamak menjadi tunggal. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. La yattahidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi pada ayat ini itu kan ada yattahidil mu'minunal kafirina. Itu kan fi'il, fa'il, maf'ul. Kemudian pada bahasa sasaran itu cara menerjemahkannya itu fa'ilnya dulu, kemudian fi'il, lalu maf'ul. Jadi penerjemahannya itu kan janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Lah itu kan penerjemahannya itu kan fa'ilnya dulu yakni orang-orang mukmin, baru fi'ilnya yakni mengambil, seperti itu. Kemudian aulia itu kan bentuknya jamak, tetapi pada saat menuju bahasa sasaran itu menggunakan menggunakan kata tunggal yakni wali, bukan wali-wali. Jadi kan penerjemahannya itu kan janganlah orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Lah, kenapa kok pakai bentuk tunggal? Itu untuk mencapai efek yang sepadan. Maksudnya itu untuk
Apa kalau di bahasa Indonesia itu kan ada kalimat efektif. Lah itu tuh untuk kalimat efektif biar nggak mubazir kata seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas teknik penerjemah, yaitu amplification atau amplifikasi. Amplifikasi adalah teknik penerjemah dengan menambahkan sedikit informasi yang tidak terdapat dalam BSU atau bahasa sasaran. Tetapi, hal itu tidak akan mengubah pesan atau makna asli dari bahasa sumber tersebut. Misalnya, ada kalimat nasi pecel ini enak sekali. Nah, kemudian diterjemahkan ke bahasa sasarannya. Contohnya misalnya bahasa Inggris. Bahasa sasarannya itu bahasa Inggris. Menjadi this Indonesian food pecel rice is very delicious. Nah, di sini kata Indonesian food di dalam kalimat bahasa Inggris tersebut hanya berfungsi untuk menambahkan informasi pada pembaca atau pada reader bahwa nasi pecel atau pecel rice itu berasal dari negara Indonesia. Contoh selanjutnya, misalnya ada dua kata yang memiliki arti sama. Misalnya ilahun dan robbun. Nah, kedua kata tersebut kan memiliki arti yang sama, yaitu Tuhan. Kedua kata tersebut memiliki struktur semantik yang berbeda. Yang pertama, kata ilahun, yakni Tuhan dalam pengertian yang wajib disembah atau diibadahi. Sedangkan yang kedua, kata Rabbun, yakni Tuhan dalam pengertian yang memelihara dan mengatur. Penerjemah menggunakan teknik amplifikasi, maka hasilnya kata Rabbun diterjemahkan sebagai Tuhan yang memelihara dan mengatur, sedangkan ilahun diterjemahkan sebagai Tuhan yang berhak disembah. Contoh yang ketiga, misal ada sebuah kalimat, yakni kalimatnya itu berbunyi wala in qallat halaqatul ilmi ila haddin kabirin falwusulu ila ulama'i mazala mungkinan. Nah, terus diterjemahkan ke bahasa sasarannya misalnya bahasa Indonesia, yang mana artinya meskipun majelis pengajian semakin sedikit, tetapi masih ada kemungkinan untuk berjumpa dan berguru kepada para ulama. Nah, di sini itu penerjemah menggunakan teknik amplifikasi dalam menerjemahkan, yang mana kalimat halaqatul ilmi yang berarti majelis pengajian di situ tuh sama penerjemah diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran dengan mengeksplisitkan kata di Mesir menjadi majelis pengajian dalam kurung di Mesir. Lah, kata di Mesir itu sebuah informasi kepada pembaca bahwa majelis pengajian tersebut dilaksanakan di negeri Mesir. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai teknik penerjemah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.